Video ini disponsori oleh Fastbull. Oke, untuk kalian yang lagi nyari website trading yang bagus, di mana kalian bisa nyari info-informasi penting soal trading, berita-berita penting soal market. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan kalian ke website. Ada aplikasinya juga, namanya tuh Fastbull. Nah, Fastbull ini adalah sebuah website trading, ya, info trading, yang menurut saya itu sangat-sangat perfect. Oke, ini istilahnya tuh kayak website-website bagus digabungin jadi satu. Nah, ini jadinya tuh Fastbull ini. Oke. Fastbull ini ada dari berita trading, kalian bisa ngeliat tentang market Asia, Eropa, Amerika, sampai sinyal. Ya, kalau kan kalian pakai sinyal pun kalian bisa support analisa trading kalian dari sinyal yang diberikan Fastbull ini. Sampai kalender ekonomi pun dia juga ada, di mana kalian bisa ngeliat kejadian-kejadian penting yang bisa berdampak soal harga. Fastbull juga menyediakan. Oke, kemudian Fastbull juga menyediakan fitur-fitur seperti basic trading. Jadi kalian bisa belajar trading, khususnya yang basic-basic ya, yang masih pemula, kalian bisa belajar semua materinya ada di sini. Kemudian Fastbull juga memberikan fitur perbandingan broker. Jadi kalau kalian bingung pengen pakai broker apa yang terregulasi, kalian bisa membandingkan di website Fastbull ini. Oke, jadi sekali lagi saya sangat merekomendasikan website ini. Ini website bisa membantu kalian untuk trading lebih baik. Oke, jadi kalau kalian bingung mau cari informasi soal trading di website apa, pakai Fastbull ya. Linknya di mana? Link ada di deskripsi video ini. Oke, kalau kalian punya HP, download aja aplikasinya, namanya Fastbull. Oke, now back to the video. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian, karena banyak yang minta, saya akan jelaskan tentang smart money konsep. Versi gampang, oke, versi 10 pips per hari, versi channel ini. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya cuma mau ngasih tahu kalau smart money, analisa teknikal, apapun itu, sebenarnya itu nggak ada. Secara objektif itu nggak ada. Smart money atau strategi apapun yang kita pakai itu semua subjektif. Yang objektif itu hanyalah harga. Oke, banyak yang bilang, analisa teknikal itu nggak ada, bodoh yang pakai analisa teknikal. Itu yang ngomong yang biasanya nggak ngerti, oke. Saya nggak bilang analisa teknikal itu salah atau benar, oke. Itu cara orang masing-masing untuk melihat harga. Kalau dibilang, analisa teknikal nggak benar, nggak usah ngelihat chart, yang penting kita tahu harga. Kamu kira chart itu apa kalau bukan harga, gitu. Saya cuma mau nanya itu, gitu. Chart itu sebenarnya yang bikin orang tuh jadi kesel tuh karena ada yang begini-gini nih. Kalian tahu sendiri ada rising flag atau bull pattern atau pattern yang gak jelas namanya. Itu yang bikin orang kesel. Tapi sebenarnya chart itu hanyalah jejak harga. Oke, misalnya nih kita lihat di sini ya. Misalnya kayak gini ya. Saya akan coba ke slide selanjutnya dulu demi menjelaskan. Misalnya kayak gini, oke. Harga naik dari sini ya, saya tandai. Dari sini kita bisa ngeliat di sini ada chart naik turun. Ini apaan? Ini bukan analisa teknikal gitu. Ini cuma harga dari titik harga ini naik ke titik harga ini. Oke. Tapi digambarkan dengan candlestick, oke. Ini cuma jejak harga naik dan turun. Oke, jadi apapun itu smart money atau konsep apapun itu sebenarnya cuma harga. Oke, harga itu nggak peduli sama konsep kita smart money, mau kita pakai analisa fundamental, analisa teknikal. Kembali lagi, harga itu melakukan it is just doing its thing. Oke, dia nggak peduli kita mau pakai apa, intinya harga sudah mutlak begitu, dia akan naik seperti itu, dia akan turun seperti itu. Oke, smart money ini hanyalah cara kita melihat, cara kita melihat pergerakan harga, Dan apa yang dimaksud dengan smart money? Setahu saya, ini setahu pengetahuan saya. Smart money ini konsepnya dipopulerkan oleh satu orang, yaitu ICT atau Inner Circle Trader. Namanya sih Michael Huddleston, saya nggak tahu itu nama asli atau bukan. Dan saya juga sempat belajar dari dia, walaupun videonya agak susah untuk dimengerti karena Inggris juga kan. Tapi basically dia adalah tanda kutip pelopor smart money, Dan istilah-istilah yang dia pakai, kalau ada istilah-istilah yang saya pakai itu bukan milik saya, tapi itu punya dia, Tapi intinya smart money ini adalah cara melihat harga dengan mengikuti apa yang institusi lakukan. Institusi di sini itu
banyak orang bilang kalau harga itu dikontrol sama bank-bank besar atau investment bank atau pemain-pemain atau bandar lah istilahnya. Walaupun sebenarnya forex itu nggak ada bandarnya sebenarnya. Forex itu decentralized market, itu nggak ada bandarnya. Cuman gitu, tidak bisa dipungkiri ada level-level, ada level-level harga itu yang emang selalu terjadi sesuatu di sana. Orang bilang itu level psikologi atau level psychological, ada yang bilang itu institutional level, Nah, level-level tersebut yang akan saya jelaskan ke kalian di video ini. Karena menurut saya yang penting itu aja gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Level-level tersebut level-level penting di mana institusi-institusi menaruh order action, harga bergerak itu biasa di level-level tersebut. Saya akan jelasin ke kalian. Dan kalau kalian ngerti soal itu, menurut saya kalian udah mengerti smart money concept. Bukan berarti cara kalian mengerti smart money concept kalian harus hafalin istilah-istilah yang gak jelas ya, yang banyak banget sekarang, saya juga gak tahu istilahnya banyak. Tapi basically smart money itu hanyalah cara subjektif kita untuk melihat harga melalui institusi. Nah, kita bisa melihat jejak institusi itu dari mana? Dari level-level yang mereka tinggalkan. Dari level-level yang mereka pakai. Level di sini maksudnya apa? Adalah jejak harga yang mereka pakai, yang mereka tinggalkan. Nah, level institusi ini ada 2. Ada 3. Ya, 0, 50, dan 100. Di sini ada tulisannya. 0, 50, 00. Maksudnya tuh 00, 50, 00 tuh maksudnya gimana? Misalnya harga sekarang itu 20. Ini misalnya emas ya, XAUUSD. Saya akan pakai contoh emas di video ini. 20.00, 20.50.00. Ya kan, cara melihat pips itu yang belakang ini kalian gak usah lihat. Ini namanya pipettes ya. Kalian lihat dari yang sini ya, dari yang ketiga dari belakang. Nah, kayak gini misalnya, 20, 50, 00. Berarti ini 00, ya kan? 20, 45, 00. Berarti ini 50 pips. Berarti dari 20.50.00 ke 20.45.00 harga mengalami penurunan selama sebanyak 50 pips. 20.50 ke 20.45, 20.50.00, 20.45.00, kosong belakangnya nggak usah dilihat. Mulai dari 3 angka dari belakang. Kita lihat 00 ke 50-nya, Ini artinya harga turun 50 pips, Nah, biasanya kenapa saya tekankan ini? 00 dan 50 ini, nah misalnya dari 50 pips turun lagi ke 20.40.00. Turun lagi kan 00 gitu. Tapi dari 2050 ke 2040 atau 20.500 ya kalau ngeliat dari literally-nya di sini. Dari 00 turun ke 50, turun lagi ke 00, itu artinya harga sudah turun sebanyak 100 pips, ya kan? Tapi cara turunnya itu 50. Nah, jadi cara kita menggunakan smart money ini adalah dengan melihat pergerakan harga dengan kenaikan atau penurunan sebanyak 50 pips. Jadi level 00 ke 50, kemudian ke 00 lagi, mau itu naik atau turun, itu sangat penting. Nah, saya nggak peduli smart money itu jelasin soal apa, atau analisa teknikal itu punya banyak sekali candlestick pattern, ya. Bullish, saya nggak tahu sih namanya apa, kayak flag, bendera-bendera atau gimana. Dan saya juga nggak bakal pakai karena itu terlalu sulit buat saya, males ngafalnya. Intinya, saya nggak mau tahu, dan saya yakin kalian setuju juga kalau kan kalian mengerti market. Harga itu hanya melakukan 3 hal. Nggak peduli apapun yang kalian lihat, harga itu hanya melakukan 3 hal. Intinya, harga itu cuma konsolidasi, breakout and trend, atau breakout and reverse. Konsolidasi, harga nggak jelas, cuma naik turun doang. Kemudian, dia berhasil trend, tembus ke atas, terus naik lagi, atau tembus ke bawah, lanjut turun, atau trendnya gagal. Sekali lagi, konsolidasi, trending, atau trend gagal. Trend gagal tuh gimana? Ya misalnya kalian pernah lah. Kalian beli gitu kan, ya kan? Harga naik sedikit, ya kan? Kalian happy.
tahu-tahu turun ke bawah. Nah, itu tren gagal atau namanya breakout and reverse gitu. Kalau andaikan kalian beli, harga terus naik, ya berarti trennya berhasil, breakout and trend. Oke. Nah, di sini saya hanya menjelaskan, saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Cuman cara menggunakan smart money yang gampang itu adalah kalian pilih dulu session yang mau kalian tradingkan. Di sini saya menggunakan contoh XAUUSD atau emas gold di time frame 1 menit, dan kalian bisa, yang kalian bisa lakukan itu adalah kalian tandai 1 jam sebelum market open. Oke, seperti yang saya lihat di sini ya. Misalnya di sini. Market open kan di sini. Ya, nanti saya akan perbesar gambarnya. Kalian tandai 1 jam sebelum market open dan kalian analisa pergerakan di 1 jam terakhir sebelum market open. Saya akan jelaskan bagaimana. Nah, nanti kalian akan buat 100 pip box dan tunggu sampai di break. Oke, saya akan jelaskan langsung sekarang aja. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah begini. Sekali lagi, contohnya ada di XAUUSD atau gold. Time frame 1 menit, kalian bisa gunakan itu juga kalau kalian mau. Jadi, kita bisa lihat cepat aja ya. Di sini ada garis merah. Oke, garis merah vertikal. Ini adalah New York Open. Sesi New York Open. Tandanya dengan ini. Sesi New York buka. Dan yang saya lakukan adalah saya tandai 1 jam sebelum market open. Aduh, garisnya kenapa kayak gini? Sebentar. Yang saya lakukan adalah saya tandai 1 jam, misalnya ini 1 jam sebelum market open, dan saya melihat harga itu sedang ada di box mana gitu. Nah, caranya adalah kalian bisa pakai indikator round numbers, nanti akan saya kasih indikatornya. Jadi indikator tersebut menandai level-level, misalnya kayak gini, ini 20, 50, 00 ya kan. Nah, di sini berarti 20, 55, 00, berarti di sini 20, 45, 00, ya berarti cuma nandain penurunan 50 pips, 50 pips. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti lah ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini harga itu 1 jam sebelum market open, dia bermain di dalam, dia bermain di dalam harga, di tengah-tengah harga 20.50 di contoh ini ya, 20.50 dan 20.45, 50 pips nih dari atas ke bawah, ya. Harga tuh bermain di antara kedua harga tersebut gitu. Nah, kita bisa pakai Fibonacci, kenapa? Karena di Fibonacci kita bisa setting supaya garisnya enak kayak gitu dilihat gitu. Kita bisa lihat, kita bisa langsung punya box dari Fibonacci ini, kita bisa lihat gitu. Nah, ini ada box kosong apa? Ya biarin aja gitu. Jaga-jaga gitu, misalnya kita butuh box yang lebih besar gitu. Kayak seperti ini gitu, harga kan bermain di box 50 pips ya kan, dari atas sampai bawah ini 50 pips. Kalau andaikan misalnya harga tuh begini, dia main, dia naik ke atas, turun lagi, berarti 1 jam sebelum open harga tuh bermain-main di box 100 pips. Bukan 50 pips lagi, karena harga udah, ini kan 50 pips nih. Ini juga 50 pips. Harga bermain-main di kedua 50 pips ini, artinya harga bermain di kotak 100 pips. Nah, tapi di contoh ini harga bermain di kotak 50 pips. Nah, yang mau kita lakukan adalah kalau kita udah mengotaki itu, kita mau melihat garis atas kotak atau garis bawah kotak di break. Dan yang seperti kita lihat terjadi di sini, harga naik ke atas. Nah, yang mau kita lakukan setelah itu adalah kita analisa apakah harga akan naik, terus naik, trending, atau setelah itu harga turun atau false breakout atau PHP. Nah, di situasi ini contohnya PHP, false breakout stop hunt. Dan ini kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa harga stop hunt-nya di sini? Terus dia turun di sini. Nah, ini dia smart money concept. Ini adalah smart money concept. Dia konsolidasi, akumulasi, dia memanipulasi, institusi memanipulasi ke atas, dan jadi orang-orang pada beli nih, menurut smart money di sini orang-orang pada beli, semua pada beli, ya kan? 1.000 orang beli di sini, naik sedikit, dikasih harapan, kemudian harga turun ke bawah, mati semua, kayak gitu. Nah, itu basically smart money. Dari chart ini kita bisa melihat maksud dari strategi smart money. Nah, dan kita bisa menggunakan itu, kita bisa melihat bagaimana harga bergerak dengan melihat level-level institusional ini, ya. Kita bisa melihat false breakout di sini dengan cara kita tadi, gitu.
Di mana-nya kan kita nggak tahu. Jadi kalian nggak usah pakai support dan resistance lagi. Kita tinggal pakai level-level yang penting dan kita coba lihat trade opportunity dari sana. Kayak gitu. Nah, sebelum kita pindah ke MetaTrader 5 atau kita sebelum pindah ke chart, oke, saya cuma mau kasih tahu kalau kalian jangan trading di konsolidasi, oke? Jangan trading tuh di sini gitu. Ketika bermain-main di dalam box ini atau lagi konsolidasi, jangan trading. Oke. Kemudian, nah, ini konsolidasi ini menurut Smart Money ya, itu adalah institusi itu mengumpulkan order. Oke, jadi basically banyak institusi itu ngumpulin yang namanya liquidity untuk harga tuh naik atau pump and dump istilahnya, atau dump and pump. Nah, jadi kita cari dua variasi setup antara break dan trend atau break dan reverse. Sekali lagi kita nyari dua variasi setup dengan teknik Smart Money ini, mau itu dia trending atau PHP, oke? Breakout, trending terus turun lagi misalnya, atau turun terus naik lagi. Kita cuma nyari dua variasi setup tersebut. Trend yang berhasil atau trend yang gagal. Kalau trend yang berhasil berarti kita mengikuti trend, trade-nya kita mengikuti trend. Kalau menekan trade yang gagal, berarti kita mencoba untuk menangkap gerakan retracement, oke? Misalnya trend naik tapi gagal, kita mau coba menangkap penurunannya, itu break dan reverse. Oke, jadi cuma ada dua variasi. Nah, hanya butuh knowledge dasar swing point, swing high, swing low, engulfing, oke, PR, atau kalau Anda kan Smart Money ngomongnya COCH ya, change of character, apapun itu, BOSS, break of structure. Kita cuma perlu butuh knowledge dasar. Semua knowledge ini, semua ini yang saya barusan jelasin sudah ada di channel ini. Kalian lihat aja, bisa klik deskripsi ya, kalian ke deskripsi bawah ini saya ada kasih link semuanya. Oke, jangan malas. Jadi nggak banyak aneh-aneh. Oke, karena sekali lagi sebenarnya Smart Money atau analisa teknikal itu nggak ada. Market itu nggak mengenal analisa kita. Oke, semua hanyalah pergerakan harga secara natural. Oke, jadi Smart Money, analisa teknikal, analisa fundamental, itu hanyalah cara kita untuk menginterpretasikan harga, menjelaskan pergerakan harga. Harga itu sendiri, kayak komputer cuma tahu 1 dan 0 kan ya. Binary. Nah, cara kita untuk bisa berbicara melalui komputer adalah dengan coding, dengan bahasa language coding, Python, JavaScript, and so on. Ya kan? Sama dengan trading. Harga itu cuman tahu harga itu sendiri gitu. Market itu cuma tahu harga, tapi cara kita menjelaskan dan cara kita melihat itu dengan cara kita masing-masing. Mau itu Smart Money, mau itu analisa teknikal, and so on. Nah, ini setting Fibonacci supaya kalian tuh nggak pusing ya. Ini setting Fibonacci di makanya kalau kalian tadi lihat cuma ada 3 level ya, 00, 50, 100. Ini maksud saya tadi. 3 level ini adalah 3 level itu institusional yang penting. Level 00, 50, 100. Ini semuanya Smart Money. Nah, kayak gitu. Dari 00 ke 50 itu 50 pips. Dari 50 pips ke 100 itu 50 pips. Ikutin aja ini kalau kalian pengen tahu Fibonacci saya kayak gimana. Warnanya, and so on. Nah, indikator yang saya gunakan untuk round numbers ya, untuk memudahkan kita mencari angka-angka menandai misalnya let's say emas harganya lagi 23.7 misalnya. 23.7 misalnya 56 gitu kan susah kalau kita cari satu sampai 20 40 00. Nah, ini kan agak susah nih. Nah, kalau kita pakai indikator ini, harga sudah langsung menandai 24.000 ini. Oke, institutional level institusi yang langsung. Ini nggak ditandain sama dia. Nah, saya pakai namanya itu saya tinggal cari aja lah gitu ya di Google, namanya itu LT Round Numbers MT5 kalau kalian pakai MT5. Atau kalau ini kan kalian pengen nyari yang kalian sendiri di TradingView harusnya ada. Kalau kalian mau nyari di MT5, cari aja indikator round numbers nih, ada tulisannya nih kiri atas. Round numbers indicator MT5 atau MT4. Kayak gitu. Nah, buat yang kalian trading di HP, saya udah jelaskan tadi. Contohnya begini ya. XAU-US ini contohnya ya. Nanti gambarnya juga ada contoh lagi. Nah, contohnya misalnya kita pakai XAU-USD atau emas. XAU-USD sekarang harganya lagi 20.50.00. Nah, kita lihat di sini ada yang di bold ya. 205.00-nya di bold ya. Kita bisa lihat saya tebelin tulisnya. Di sini 00 ya. Mulai baca pips dari yang di bold.
Oke, jadi 2050.00, kosong belakangnya ini, itu namanya pipet, bukan pips. Oke, nah kita mulai baca pips itu dari 0 yang ini. 0 yang ini nih. Ini 0 yang ini. Ya. Jadi, kalau andaikan 0 ini berubah menjadi, ya saya ini ya, berubah menjadi, aduh susah banget sih gambarnya nih. Mudah-mudahan kalian bisa ngelihat saya ini maksudnya ya. Dari sini 0 yang ini tuh berubah jadi 2, berarti naik 2 pips. Nah, kita kan mau lihat 50 pips nih kenaikannya, ya kan? Berarti kita mau lihat kalau 0 ini ya berubah menjadi 50 204 misalnya, 204.50 berarti harga turun 50 pips kayak gitu. Ya, contohnya kalian bisa lihat sendiri di sini seperti yang saya udah jelaskan tadi. Nah, sekarang kita langsung pindah ke chart. Oke, semua kita sudah ada di chart. Dan sebelum itu saya mau umumkan yang terakhir kali. Tanggal 15 itu hari terakhir kalian bisa akses grup Telegram. Oke, dengan materi-materi yang sudah ada di dalamnya. Oke, saya akan aktif setelah tanggal 15 dan setelah tanggal 15 saya akan tutup secara permanen. Jadi kalau ada konten premium lainnya yang udah join di Telegram semua free, gratis. Hore. Jadi kalau kalian pengen join bisa di link ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi YouTube channel. Oke, jadi kalian bisa join kalau kalian pengen join. Oke. Nah, kita sudah ada di chart. Tadi saya udah jelaskan semua yang udah saya jelaskan. Oke, jadi istilah-istilah mudah-mudahan kalian tuh nggak skip-skip. So, yang kita akan lakukan sekarang adalah kita akan backtest. Dan backtestnya pun saya juga nggak macam-macam. Saya pakai contoh yang populer di trading kan, XAUUSD, seperti yang kalian banyak komen. XAUUSD bisa nggak? XAUUSD bisa nggak? Bisa, pakai apapun bisa. Tergantung kalian trading di session apa. Video terakhir saya menjelaskan tentang itu. Oke, jadi kalian bisa tahu kalau trading di sesi ini kalian harus trading pakai pair apa dan segala macam. So, kita akan trading di sesi New York dengan gold. Oke, di time frame 1 menit. Sekali lagi jangan ada yang nanya lagi di komen. Dan yang kita butuhkan adalah satu indikator lagi, itu indikator moving average. Di sini ada keterangannya 50 periodenya exponential, apply to close, style dark blue. Oke, ini cuma itu aja gaya warna yang saya pilih. Oke. But what we are gonna do, yang akan kita lakukan adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Kita akan trading di New York Session. Ada garis merah ini New York Session. So, kita tandain 1 jam sebelum New York Session. Nah, ini 1 jam sebelum New York Session dan harga bermain-main di dalam kotak 50 pips. Ya kan? Kita bisa lihat. Kalau andaikan misalnya harga bermain-main sampai atas misalnya. Ya berarti kita pakai kotak 100 pips gitu. Tapi kan harga cuma bermain-main di dalam kotak ini. Dan ini indikatornya ya. Kita bisa lihat ada garis-garis titik. Horizontal ini itu dia menandakan harga bulat misalnya 20.7500. Ini 20.70.00. 20.65.00. Kelipatan 50 semua ya. Nah, berarti basically kita bisa lihat harga tuh ranging di kedua harga ini 20.70 dan 20.65 seperti itu. Jadi dia ranging di kotak 50 pips saja. Berarti kita pakai kotak 50 pips saja. Gak usah pakai yang 100 pips karena harga cuma bermain 1 jam terakhir sebelum New York Open tuh buka, harga cuma bermain di kotak 50 pips. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau lihat harga itu break antara garis yang ini, garis atas, saya ganti warnanya aja sebentar. Jadi warna hitam. Atau warna merah aja lah biar gampang ngeliatnya ya. Warna merah. Garis yang ini atas atau garis yang bawah. Oke. Garis box atas atau garis box bawah. Antara yang ini, antara yang ini atau yang ini ya. Dan seperti yang bisa kita lihat, di sini saya akan zoom.
dia break garis yang atas. Nah, ini disinilah baru kita bisa tahu kalau andaikan kita bisa trading. Oke, hanya trading setelah dia break antara garis atas dan garis bawah. Nah, ini kan dia break nih di sini. Ya kan? Dia break duluan. Ini nggak dihitung karena cuma tailnya doang. Saya mau dia itu tutup ya. Candle itu terbentuk di atas. Oke, di atas itu candle tutup ya. Candle terbentuk di atas atau di bawah garis. Kalau andaikan cuma kayak tail kayak gini yang di bawah, saya nggak mau. Nah, yang bisa kita lihat adalah setelah dia break ini, ada false breakout di sini, ya setelah New York ini. Kita mau lihat apakah harga akan terus naik ke atas atau harga turun ke bawah. Nah, di contoh ini sepertinya kita bisa lihat harga itu turun ke bawah. Saya belum siapin apa-apa, jadi saya bilang sepertinya. Oke, nah jadi kita bisa lihat harga turun ke bawah. Nah, berarti penurunan harga ke bawah ini adalah yang mau kita incer. Cara tradingnya bagaimana? Ya, simple. Kita bisa pakai cara apapun, kita bisa pakai PR ya, atau saya pakai moving average ini adalah supaya saya pengen ngelihat harga itu akan naik atau turun dengan moving average. Oke, jadi kalau andaikan misalnya harga sudah break, nah misalnya gini ya, ini box nih ya dengan konsolidasinya harga break, ya saya mau lihat dia tuh turun. Oke, misalnya ada moving average ya, moving average. Dia menyentuh moving average. Oke, kemudian ada engulfing pattern, ada engulfing candle yang kasih tahu saya kalau harga itu pengen naik. Nah, di sini baru saya berani beli. Tapi kalau andaikan ternyata dia malah turun melewati moving average ini, saya mau lihat harga tuh naik menyentuh moving average lagi. Atau setidaknya harga retrace membuat engulfing candle ke bawah, baru saya berani sell. Kalau ke atas, ini tren yang berhasil. Kalau ke bawah artinya false breakout, tren yang nggak berhasil, sesimpel itu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, harga itu sudah naik, sudah break, ya kan, di atas ini. Tapi dia malah turun, dan kita bisa lihat dia malah break moving average di sini. Instead of kasih kita engulfing candle untuk naik ke atas, dia malah break di sini. Nah, harga break di sini, dan yang mau kita lihat adalah signal ya, dia naik lah ya, dia turun, dia naik, ya kan, sampai dia menyentuh lagi moving average, dan dia ngasih kita signal untuk sell di sini. Ini ada engulfing candle. Aduh, mana sih ini? Ini ada engulfing candle kalau saya zoom in ya, di sini ada engulfing candle. Jadi kita entry di sekitar sini dengan stop loss 50 pips supaya lebar. Dengan stop loss kita tadi entry di sini ya, kita entry di sini stop loss 50 pips. Ini kan nggak kena nih. Ya. Kita tadi entry-nya di sini stop loss 50 pips ke atas dengan target 50 pips ke bawah juga. Dapat ya 50 pips ke bawah. Kayak gitu. Kita ke hari setelahnya. Delete dulu everything. Delete. Nah, 3 Januari. Sebelum New York Session. Kita lihat 1 jam sebelum New York Session. Saya agak lemes nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini ada 100 pips ya. Dia sekarang, ini boxnya. Oke, ini kan 50 pips nih. Tapi dia juga bermain-main di atas ini ya. Berarti kita pakai box yang lebih besar, box 100 pips. Nah, yang mau kita lihat adalah harga itu break antara atas box ini atau bawah box ini ya. Atau kita bisa pakai, sekali lagi kita bisa pakai, bisa pakai Fibonacci ya, supaya gampang lihatnya. Terserah mau pakai rectangle atau Fibonacci, terserah. Nah, kita bisa lihat harga di break di sini ya, harga di break. Kita pakai ini aja. Sebentar. Nggak bisa dihapus. Kita pakai ini. Nah, harga break garis yang bawah. Dan kita mau lihat apakah harga akan lanjut turun ke bawah. Sepertinya seperti kita bisa lihat harga itu lanjut turun ke bawah ya. Walaupun dia naik ke atas lagi. Cuman kita bisa cari trade di pergerakan ke bawah ini.
Ini harusnya ada 50 pips nih. Coba kita cek. Yap, ada 60, 70 pips, 80 pips. Kita bisa trade di sini. Jadi harga break ya, harga break di sini. Oke. Dan sekali lagi kalau andaikan reversal, saya mau dia nyentuh moving average dulu. Tapi masalahnya dia belum nyentuh moving average. Oke. Nah, tapi dia malah break lower low. Nah, dia break lower low. Ini berarti adalah signal kalau harga ingin turun lebih bawah. Sekali lagi saya mau melihat harga naik menyentuh moving average. Dan setelah dia malah naik menyentuh moving average, dia nggak kasih saya signal buat sell. Jadi, nah ini terserah kalian mau entry-nya gimana? Entry dengan cara kalian sendiri atau dengan cara saya? Terserah, saya cuma kasih kalian konsep hari ini. Kalian mau pakai SL 25 pips doang, SL kalian lebih kecil, take profit kalian lebih kecil, itu nggak masalah. Oke, yang penting saya sekarang kita bisa tahu gitu kapan kita harus cari trade dan kira-kira daerahnya kemana gitu. Nah ini 100 pips, dia bermain-main dalam 100 pips ini box, ya kan, dia main-main di box yang ini, kemudian mainin box yang ini, garisnya ada di sini ya. Nah setelah itu kita cari apakah dia akan turun, dia turun ke bawah, kita bisa lihat di sini, dia break di sini. Oke, saya nggak akan ngapa-ngapain sampai dia menyentuh moving average. Oke, nah salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan pakai ATR, oke, untuk menentukan stop loss kalian. Jelasnya di video saya yang sebelumnya, saya singkat aja, kalian bisa pakai ini. Indikatornya cari aja namanya ATR atau Average True Range. Supaya kalau andaikan kalian nggak mau stop loss-nya terlalu besar, karena nanti take profit-nya juga akan besar. Perlu kalian lakukan adalah kalian cek ATR-nya berapa. Misalnya kalian dapat signal di sini misalnya ya. Di sini. Nah, kita lihat ATR-nya berapa nih. Atau di sini, ini kan ada engulfing nih ya. Ini ada engulfing untuk turun. Kita lihat ATR-nya di sini itu sebelum di sekitaran sebelum candle engulfing ini 14 candle terakhir ya. 14 candle terakhir itu ATR-nya 0,68 ya, di bawah ada tulisannya 0,68 berarti 6,8 pips, 7,4 pips, 7,7 pips, 8 pips, 87 pips segala macam. Nah, berarti kita buletinnya jadi 10 pips ya, supaya kita aman. Dan yang mau kita lakukan adalah, dari kan tadi 7 pips, 8 pips, 7 pips, 8 pips, buletinnya jadi 10 pips. Semakin besar semakin baik. Yang mau kita lakukan adalah 10 pips kita kali 2. Artinya 20 pips. Itu artinya adalah stop loss kita jadi 20 pips. Misalnya kita entry di sini ya kan. Entry di sini. Berarti stop loss 20 pips ke atas, take profit 20 pips ke bawah. Dapat lah. Ini kita trade kecil. Oke. Tapi kita bisa lebih yakin, oke, karena kita punya teknik ini. Nah, ini dia gede banget nih pergerakannya ya. Kita bisa lihat lagi. Harga bermain-main, oke, 1 jam sebelumnya, harga bermain-main 1 jam sebelumnya, bermain-main di kotak 100 pips. Dan yang kita bisa lihat, harga break, tapi dia tidak melakukan apapun. Oke, dia menyentuh moving average di sini. Dan setelah itu dia malah naik ke atas, break high di sini. Kemudian kasih kita signal di sini untuk buy di sini. Kita bisa pakai ATR di sini. ATR-nya itu 16 atau kita 16,6, 17,9, 17, 18, kita buletin jadi 20, berarti ATR kita 40 pips. Kita 40 pips ke bawah, stop loss kita 40 pips ke atas, take profit kita. Untung. Kalau kalian mau take profitnya sampai ratusan pips, terserah. Oke, kalau andaikan price-nya tuh lagi trending kayak gini, misalnya kita lihat trending ke atas ini kan bisa ratusan pips. Kalian akan untung gitu. Tapi ketika harganya tuh cuma trendingnya itu
sedikit, untungnya pun juga sedikit. Untungnya lebih jarang lah istilahnya, kayak gitu. Nah, ini ada contoh terakhir untuk video ini. Tanggal 8, kita lihat dia bergerak di, misalnya dia bermain-main di dalam kotak 100 pips. Dia break di sini. Ya kan? Break garis atas yang di sini. Kemudian kita mau lihat apa yang terjadi. Dia naik terus. Nah, berarti ini tipe trending, market yang trendingnya berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini setelah dia break di sini, dia break swing high, dia break swing high, dia break swing high. Nah, ini kalian bisa masuk di setiap retracement ini, kalian bisa beli di sini. Oke. Tergantung style trading kalian, tergantung cara trading kalian, tergantung signal yang kalian gunakan. Kayak gitu. Sekali lagi, contoh sekali lagi lah gitu. Tanggung tanggal 9. Ini 1 jam sebelum New York. Oke, harga bermain di sini dan dia sempat juga sentuh kotak yang di bawah, berarti harga bermain di kotak 100 pips. Kemudian harga belum sempat. Nah, harga udah sempat naik nih. Naik di sini ya. Tapi dia nggak tutup, ini cuma ininya doang nih. Wicknya doang, nah jadi saya nggak mau. Oke. Kalau kalian tetap mau ngambil signal ini nggak apa-apa, saya nggak mau karena ini cuma wicknya doang. Walaupun sebenarnya setelah itu juga harga ini false breakout, dia turun ke bawah. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kalau andaikan trade yang kali ini itu adalah false breakout. Sebentar. Oke kan, dia naik ke atas, dia false breakout ke bawah. Oke. Kalau saya nggak akan lihat itu karena cuma tail. Kalau kalian mau lihat, ya makanya kalian backtest sendiri. Coba kalian backtest, kalian coba dengan variasi kalian. Jangan males, jangan cuma ngelihat video saya doang. Kalian nggak akan bisa apa-apa kalau cuma lihat video saya doang. Harus backtest, rajin ya. Sekali lagi, biarin video agak panjang. Dia break di sini, dia malah naik ke atas, kasih kita engulfing nggak ya? Ya, kasih kita engulfing di sini. Kita lihat SL ya. SL 5,5, SL-nya 4,8, 5,8, 6,3, bikin 7 kali 4, 7 kali 2, 14, berarti kita beli 14 pips ke atas. Dapat nih harusnya, ini dari bawah ke atas. Kayak gitu. Lagi 1 jam sebelum New York. Oke. Dia trending di kotak 50 pips sekarang karena dia nggak bermain-main di atas sini ya. Kotak ini nggak, dia cuma main-main di kotak ini 50 pips. Jadi kita lihat dia break ke atas ya kan. Nah, ini false breakout nih karena dia turun lagi ke bawah. Signalnya mungkin ada setelah dia naik, dia break ya kan, dia turun, dia naik lagi ke moving average, dia nyentuh moving average. Saya nggak lihat ada ini sih, ada engulfing. Nah, mungkin di sini nih, ini ada engulfing candle. Ini kita lihat stop lossnya ini ATR ada 30 pips. Berarti stop lossnya 60 pips. Ini kayak nggak dapet deh 60 pips. Ya nggak dapet 60 pips. Ya intinya begitulah, kalian bisa coba sendiri. Nah, ini contoh terakhir di tanggal 12 Januari. Hari kemarin. Saya rekam 13 Januari. Ada box 100 pip box. Dia break atas, kemudian dia turun ke bawah. Ya.
dia break di sini, ya kan? Dia break di sekitar sini dan dia menyentuh moving average di sini. Membuat engulfing candle di sini. Kita entry. Terserah kalian mau pakai SL yang kayak gimana. Saya sih selalu pakai SL ATR. Ya, ATR-nya di sini 13, 12, 11, pakai 15 aja, 15 kali 2 30, berarti 30 pips ke bawah itu ATR kita, stop loss kita, dan take profit kita 30 pips ke atas. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kan kalian bisa modifikasi konsep ini, oke, konsep gampang smart money ini, silahkan komen di bawah dan kasih saya masukan, siapa tahu saya bisa pakai cara kalian. So, thanks for watching.